Pada masa SMP, seorang gadis bernama Maya merasa terasing dan tak percaya diri dengan tubuhnya yang gendut. Ejekan teman-temannya menjadi makanan sehari-hari. Setiap hari, Maya harus mendengar cemoohan yang membuatnya semakin terpuruk. Sahabat karibnya, yang telah memiliki pacar, semakin jarang menemani Maya, meninggalkannya dalam kesendirian di tengah kerumunan yang tidak bersahabat. Teman-teman sekelasnya sering mengejeknya dengan kata-kata yang menusuk hati. Mereka mengatakan bahwa Maya akan tetap sendirian sampai tua, karena tidak ada cowok yang suka cewek gendut sepertinya. Meskipun Maya berusaha untuk tidak peduli dan mencoba mengerjakan tugas-tugasnya dengan tenang, rasa sakit akibat ejekan itu tetap menghantui pikirannya. Dalam keheningan malam, air matanya sering tumpah, berusaha mencari jawaban atas perlakuan kejam dari teman-temannya. Suatu hari, saat tahun ajaran baru, Maya melihat seorang pria yang sangat menarik di sekolahnya. Namanya Alif, seorang adik kelas yang menunda sekolah karena tinggal kelas sebelumnya. Tatapan pertamanya pada Alif membuat hati Maya berdebar, perasaan asing yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Alif, dengan pesona dan keramahan khas Melayu, membuat Maya semakin terpesona. Maya menyukai hal-hal mistis, horor, dan yang berbau misteri. Ketika teman-temannya lebih suka membaca novel, Maya lebih suka tenggelam dalam majalah horor dan buku misteri. Bahkan, ia sering melakukan puasa mutih sebagai bagian dari kepercayaan mistisnya. Dalam kesendirian, Maya menemukan pelarian di dunia misteri yang ia cintai, tempat di mana ejekan dan cemoohan tidak bisa menjangkau. Suatu hari, Maya bertanya pada guru ngajinya tentang ilmu pelet untuk menarik perhatian Alif. Pertanyaan itu muncul dari kedalaman hatinya, sebuah harapan untuk bisa merasakan cinta dan diterima. Tak disangka, guru ngajinya menjawab bahwa ada ayat Al-Quran yang bisa membuka aura tubuh, termasuk wajah. Ayat itu bukanlah ilmu pelet, melainkan ayat yang membuat orang yang melihatnya tertarik dan menyukainya. Guru ngajinya menjelaskan bahwa sebelum mengamalkan ayat itu, Maya harus menghafalnya dan melakukan beberapa ritual. Setiap ritual memiliki tujuan membersihkan tubuh dan pikiran, sebuah langkah menuju pembukaan aura yang diinginkan. Maya harus mandi besar, menyiram tubuh dari ujung kepala sambil membaca ayat itu dengan satu tarikan nafas, dilakukan hingga 7 kali. Setiap pagi, ia harus mencuci muka sambil membaca ayat itu dengan satu tarikan nafas sebanyak 7 kali, dan saat menyisir rambut, membaca ayat itu sebanyak 3 kali. Tanpa ragu, Maya memutuskan untuk mencoba ritual itu. Ayat yang diberikan oleh guru ngajinya dihafalnya dengan tekun, setiap kata diresapi dengan harapan akan perubahan. Setelah mengamalkan ayat tersebut selama 2 bulan, Maya mulai merasakan hasilnya. Teman-temannya mengatakan bahwa wajahnya bersih dan bercahaya. Kakak kelasnya bertanya bedak apa yang ia gunakan, namun Maya hanya tersenyum dan menyebutkan bedak kelis serta air wudhu sebagai rahasianya. Seiring berjalannya waktu, bukan hanya aura wajah Maya yang terbuka, tetapi juga indera keenamnya. Penglihatannya terhadap makhluk halus mulai mengganggunya, sebuah harga yang harus ia bayar untuk kecantikan yang diinginkan. Maya bisa melihat makhluk halus di sekitar, merasakan kehadiran mereka di tempat-tempat yang baru ia kunjungi. Meskipun banyak pria yang mendekatinya dan menyatakan cinta, hidupnya tidak nyaman. Maya sering melihat hantu dari yang menyeramkan hingga yang sudah tidak utuh, sebuah pemandangan yang mengganggu kesehariannya. Suatu hari, saat berjalan-jalan dengan Alif, Maya melihat korban kecelakaan di pinggir jalan yang menghentikan motor mereka. Tubuh korban itu sudah tidak utuh, namun hanya Maya yang bisa melihatnya. Keheningan malam itu dipecahkan oleh pemandangan mengerikan yang hanya bisa dilihat oleh Maya. Alif, yang tidak melihat apa-apa, bingung dengan perilaku Maya yang tampak ketakutan. Maya menyadari bahwa penglihatannya ini tidak dimiliki orang lain, dan ia harus menyimpannya sendiri. Kemampuan supranatural Maya juga menimbulkan kejadian aneh lainnya. Seorang teman pria yang ingin mengamalkan ayat tersebut untuk dirinya mengalami kejadian menakutkan. Ayat yang ditulisnya di kertas dan ditempel di dinding kamar mandi hilang begitu saja, meninggalkan kertas polos. Temannya ketakutan dan menyadari bahwa niatnya tidak bersih, ingin menggunakan ayat tersebut untuk tujuan jahat. Setelah menikah, Maya berhenti mengamalkan ayat itu. Meskipun hidupnya kembali normal, bayangan-bayangan makhluk halus tetap menghantui ingatannya. Alif, yang pergi ke Malaysia untuk bekerja, meninggalkan Maya dengan kenangan manis dan pahit. Maya kembali ke Medan dan menjalani kehidupan yang lebih tenang, namun kemampuan merasakan kehadiran makhluk halus tetap ada di sekitarnya. Apa karena Maya sudah tidak mengamalkan ayat itu lagi? Entahlah. Namun, satu hal yang pasti, pengalaman supranaturalnya telah mengubah hidupnya selamanya, membawa Maya ke dunia yang penuh misteri dan keajaiban, serta mengajarkan pelajaran berharga tentang keinginan, kekuatan,
dan konsekuensi.